Sekarang kami sudah mulai beli motor pakai sampah, beli emas pakai sampah, dan tahun ini kita mempersiapkan beli rumah pakai sampah. Semua sudah tahu lah, 2040 Indonesia akan memimpin dunia. Halo para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemas, Generasi Maestro. Hari ini saya berkunjung ke rumah Ibu Vivi Raharja yang menjadi bintang tamu saya pada hari ini. Bu Vivi ini seorang pebisnis dan banyak kegiatan aktivitas sosialnya. Pada sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Vivi mengenai banyak hal tentang dunia bisnis dan dunia sosial, kegiatan sosial yang Bu Vivi lakukan. Halo Bu Vivi, terima kasih nih Bu. Saya udah berkesempatan untuk berkunjung ke rumah Bu Vivi yang luar biasa adem ya. Nah, para sahabat, pada hari ini podcast ini luar biasa nih. Banyak hal yang akan kita belajar tentang bagaimana hidup itu bukannya hanya sekedar mencari, mendapatkan materi, tapi bagaimana kita hidup berdampak bagi banyak orang. Hidup kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bu Vivi. Bu Vivi, ini banyak nih penghargaan nih Bu. yang ini ya, yang di sini yang terpajang nih Bu. Ibu bisa ceritakan nggak? Tahun ini kan Ibu mendapat penghargaan sebagai Woman of the Year ya, 2022 nih Bu. Dan tahun 2021 juga ada penghargaan nih Bu. Bisa Ibu ceritakan Bu, penghargaan-penghargaan ini dapat dari mana, kemudian dalam bidang apa? Ya, sebetulnya ada tahun 2008 ya, saya tuh pernah dapat The Best Woman Entrepreneur. Waktu itu 10 dari seluruh Indonesia. Ya, luar biasa. Iya, waktu itu Ibu JK yang pilih. Iya. Terus tahun lalu saya dapat penghargaan Inspire Woman Award sama ini Gatra Citra Perempuan Indonesia. Iya. Jadi mungkin karena tahun lalu kami mendapat penghargaan dari Bank Sampah Bersinar menjadi bank sampah yang terbaik di Indonesia. Yang ada dari 11.000 bank sampah di Indonesia. Nah, menarik para sahabat, bank sampah apa nih sih? Nanti kita akan berbincang-bincang Bu ya mengenai bank sampah nih Bu. Nah, kemudian di tahun 2022 nih ya Bu ya. Tahun ini nih dapat penghargaan lagi, luar biasa. Iya, betul. Saya dapat Woman of the Year tahun ini. Jadi tahun ini saya dapat, ini 20 yang dapat Pak. Sebenarnya 20 orang dari seluruh Indonesia ya Bu ya? Dari seluruh Indonesia, ya. Nah, itu dalam rangka apa Bu? Maksudnya pemilihan apa nih saya dapat? Itu saya diberikan oleh Yayasan Duta Indonesia Maju. Saya juga ini diberikan ini mungkin dasarnya dari itu ya. Mereka menilai kali ada kurator yang memilih, mungkin memantau kegiatan-kegiatan dari yayasan dan kegiatan yang kami lakukan Pak. Selain mendidik, saya senang mendidik anak muda tentang Black Finance juga. Iya. Oh, luar biasa nih. Jadi banyak penghargaan yang Bu Vivi dapatkan ya Bu ya. Begitu luar biasa kesuksesan Bu bagi Bu Vivi. Nah, sebenarnya apa sih arti sukses bagi Bu Vivi nih Bu? Karena saya lihat wah penghargaan banyak yang didapat. Kayaknya hidup ini sukses selalu ya Bu ya. Kesuksesan yang kita lihat bukan sekedar kekayaan yang dilihat, tapi kesuksesan pada saat hidup kita menjadi satu bejana yang berguna untuk orang-orang banyak. Betul, bisa berdampak hidup kita ya Bu ya. Betul. Ya, betul Pak. Jadi sukses itu bagaimana hidup kita bisa berdampak bagi orang lain ya Bu ya. Betul. Nah, Bu Vivi kan juga seorang pebisnis lah ya, entrepreneur yang pernah dapat penghargaan juga sebagai the best of entrepreneur Bu. Nah, bagaimana sih Ibu memulai bisnisnya Ibu nih Bu, supaya para pendengar kita juga bisa, siapa tahu mereka mau terjun dunia bisnis, mereka bisa belajar dari pengalaman Ibu. Betul. Mungkin saya sharing sedikit. Iya, silakan Bu. Jadi sebetulnya keluarga suami saya itu keluarga dari keluarga toko emas. Jadi kami tahun 90, saya sendiri sebetulnya anak dari seorang, papa saya itu bertani beternak.
Dan kita itu benar-benar nikah tuh nikah muda banget lah. Saya 21, suami 23. Dan pada waktu tahun 98 kita mulai membuat perhiasan. Dari 5 orang sampai 20 orang kita bikin perhiasan. Dan pada waktu itu tahun 1997. Pada waktu kami membuat perhiasan, itu yang kami selalu tekankan di dalam bisnis, itu untuk menjadi berintegritas. Integritas itu modal, nomor 1 ya. Karpet masa depan kita lah. Karena kami betul-betul tidak punya modal awalnya. Kami itu bisa sukses seperti ini dipercaya orang. Tahun 98 emas naik dari 25.000 menjadi 150. Itu Krismon ya waktu itu ya. Krismon betul. Nah, pada waktu itulah teruji semua pembuat emas tuh. Nah, kami itu waktu diuji emas kami itu nomor 1 terbaik di Indonesia. Kualitasnya? Iya, kualitasnya. Wah, luar biasa. Kadar emas yang keluarnya. Dan pada waktu itulah kami menjadi dipercaya dari toko-toko emas. Dan kita mulai membuat pabrikan kecil-kecilan. Akhirnya bisa sampai hari ini. Luar biasa nih. Nah, kemudian Bu, dalam berbisnis kan Ibu bilang tadi integritas gitu yang penting. Nah, bagaimana sih Bu menumbuhkan integritas itu? Supaya ini juga mereka tahu nih Bu bahwa mereka harus belajar ya punya integritas. Dan bagaimana caranya tuh Bu? Gini, kalau saya sendiri kalau saya sendiri memang dari tempat yang bawah ya, saya sudah tahu bahwa pada saat saya ada di tangga paling bawah tidak ada pilihan, saya harus naik. Saya selalu teringat akan cerita bahwa hidup manusia itu seperti anak sekolah di kelas waktu kita SMA. Jadi di kelas itu kan ada 40 orang lah ya zaman kita ya. 40 orang, biasanya ibu guru tuh cuman inget yang juara 3, ya dari 40 kurangin 3, sisanya 37. Terus yang nggak naik 1, yang nakal 1. Itu yang paling diingat guru. Yang paling diingat guru. Jadi itu sisanya 35. Nah, itu yang rata-rata udah dilupakan lah ya. Nah, jadi saya selalu saya ingin menjadi orang yang diingat ibu guru. Berarti kalau nggak yang terbaik, yang terbawah. Saya tidak pernah mau ambil di 35 orang. Sekalipun kita juara 7, kita juara 12, ibu guru nggak pernah ingat. Jadi apa sih yang membedakan mereka jadi juara dan tidak juara? Pada ini cuman habitnya sebetulnya. Habit mereka itu orang-orang yang tidak naik kelas, memang dia sudah menentukan tidak naik kelas ya, karena dia nekat gitu loh. Besok ulangan, hari ini dia tidak belajar. Orang rata-rata besok ulangan lah, baru hari ini dia belajar. Tapi orang-orang juara, sekalipun besok dia tidak ada ulangan, hari ini dia tetap belajar. Dan dunia juga seperti itu sih kelihatannya. Kita kalau ingin diingat dunia, ya kita menjadi yang terbaik atau yang terburuk gitu loh. Supaya kita diingat. Kita akan dicari gitu ya pada saat kita melakukan yang terbaik. Jadi saya selalu ingat mau jadi yang terbaik, mau jadi yang terburuk. Karena menurut saya kalau kita jadi terbaik itu enak banget, mempelajarinya hanya 3. Dan saingannya nggak banyak gitu loh. Kalau 35 kan kolamnya wah terlalu banyak, saingan dan capek banget gitu. Tapi kalau kita menjadi terbaik, maka kita mempelajari saja 3 juara ini. Lalu kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, itu yang dan prinsip saya manusia itu harus terus belajar ya, diisi dengan hal-hal positif sehingga nilai dari hidup kita itu menjadi terus bertambah. Gitu loh kira-kira. Nah, selain Ibu sampai saat ini masih Bu menjalankan bisnis? Saya sejak COVID itu saya lebih mementori ya. Jadi lebih mementori anak-anak muda, lebih memberikan mereka arahan-arahan bagaimana kita sukses, bukan karena kita punya modal, tapi karpet masa depan yang paling utama itu saat berintegritas, saat kita selalu ngisi dari kepala ke atas, bukan perut ke bawah gitu ya. Nah itu kita akan terus diisi dan kita akan senang juga sih kumpul-kumpul dengan banyak orang, melemparkan ide, akhirnya ide itu bisa direalisasi nggak gitu loh. Itu yang kita terus lakukan sampai hari ini. Jadi udah sebagian menyerahkan ini ya tongkat estafet regenerasi ya Bu ya. Saya yang lebih kita lebih masuk ke masa pensiun lah. Anak saya yang sudah mulai meregenerasi di perusahaan sih. Kita melakukan aktivitas lain, memulai suatu hal yang lain kali ya Bu ya. Betul. Jadi saya sendiri sekarang sedang
mempersatukan lah ya di yayasan. Kita ingin mensejahterakan petani, bagaimana caranya, lalu solusinya. Karena di Yayasan Solusi Bersinar Indonesia kan ada pilar-pilar tuh. Ya, pilar-pilar tadi kan kalau ada seni budaya, perekatnya, ada pendidikan, juga ada kesehatan, ada ekonomi. Nah, inilah ekonomi yang sedang kita garap. Karena saya melihat bahwa Indonesia itu punya potensi yang sangat besar ya. Hanya mungkin ya tugas besar kita adalah membangun karakter yang baik gitu loh, mental yang diubahkan. Sebetulnya bukan nggak ada peluang atau nggak ada kesempatan, banyak sekali. Nah, kita perlu juga pendampingan, pelatihan, dan diberikan solusi lah dari hulu ke hilir gitu, sehingga petani-petani pun bisa paham bahwa untuk apa saya nanam, siapa yang beli nih gitu lah. Kalau kita jualnya misalnya ke pasar gitu kan, akhirnya kita juga parah juga gitu ya. Betul. Nah, makanya kita akan balik lagi ke rempah-rempah ya, kelihatannya akan masuk ke. Ya, saya lebih senang di yayasan sih. Kegiatan itu, sosial jadinya Bu ya. Betul, karena itu akan memperdayakan banyak orang nah, gitu. Itu apa Bu yang mendasari Ibu kok mau terjun ke kegiatan sosial? Kan sebenarnya gini, secara materi, secara udah bisnis, ya udah hidup nyaman lah gitu ya Bu ya. Kenapa sih mau masih punya hati gitu loh Bu untuk masuk kegiatan sosial? Itu kan pasti penuh perjuangan juga kan Bu ya. Betul. Nah, apa sih yang mendasari Ibu, melatar belakangi Ibu mau ke sana Bu? Ya, kesatu saya dulu juga mengalami hidup susah ya. Bayangkan dari 7 bersaudara, saya anak kelima. Jadi kami ya betul-betul susah lah. Papa saya juga kena ijon ya cukup lama. Sebagai yang terjun di pertanian dan peternakan, terus saya juga merasakan di situ gitu susahnya dari kecil, dan ya udah saya juga panggilan jiwa saya ingin melihat orang-orang ayo sejahtera bersama, karena kalau kota ini sejahtera kayaknya indah banget ya. Pada saat saya juga mungkin kalau suruh diem terus nggak ngapa-ngapain itu juga akan jadi cepat pikun mungkin dan itu nggak manfaat gitu. Tapi pada saat saya ngajarin, mikir lagi, asah lagi, tapi sebagai bukan jadi beban, tapi ini fun aja gitu. Tapi ini ada sesuatu dampak gitu buat masyarakat. Jadi ada panggilan lah, calling buat Ibu ya, untuk hidup berdampak bagi orang lain itu ya. Memang seperti, karena juga pengalaman Ibu masa kecil itu kan ya. Betul. Luar biasa para sahabat Bu Vivi ini. Jadi bagi Anda juga, bagaimana hidup Anda itu bisa berdampak bagi orang lain, itu yang penting sebenarnya ya Bu. Nah, maka Ibu membuat sebuah yayasan yang Yayasan Solusi Bersinar Indonesia. Solusi Bersinar Indonesia. Betul. Nah, yayasan ini bergerak di mana Bu? Bergerak di bidang apa Bu? Jadi sebetulnya salah satu divisi kami adalah Bank Sampah Bersinar. Bank Sampah. Betul. Jadi kami mengedukasi bagaimana masyarakat memperlakukan sampah gitu. Terus kami sebetulnya dari Bank Sampah ini kita akan masuk juga ya. Saya itu berkolaborasi dengan teman-teman, khususnya menggerakkan kemarin di Larasati sendiri menggerakkan Women Empowering. Empowering Women. Jadi itu dari wanita-wanita yang melakukan sesuatu untuk kotanya dan membawa dampak gitu ya. Misalnya pemberdayaan wanita lah gitu ya. Ada Rumah Zoleka. Ada kemarin yang itu ada Rumah Ruth. Kami ingin menggandeng barang-barang anak-anak difabel, anak-anak Down syndrome, sehingga mereka juga punya penghasilan gitu. Nah, kita tinggal kolaborasi aja yuk, pengusaha bergandengan tangan gitu loh dengan mereka, sehingga win-win lah, socio entrepreneur, bukan lagi CSR tapi bagaimana ada solusi-solusinya gitu loh kira-kira. Nah, tertarik nih Bu dengan Bank Sampah nih ya. Mungkin banyak yang mau tahu Bank Sampah tuh apa sih gitu loh. Apakah, kan orang tahu lah bank ya. Bank itu tempat orang transaksi keuangan segala macam. Ini Bank Sampah. Apa sih yang ditransaksikan atau bagaimana sih mekanismenya gitu loh Bu. Jadi Bank Sampah ini sebetulnya kami seperti bank pada umumnya. Kami ada resepsiunnya, kami juga ada, hanya kami menerima sampahnya, tapi uangnya itu ditabungkan di bank. Jadi ini kami membuat sebuah nilai tukar baru. Jadi sampah itu pada waktu ada kendala-kendala di Citarum, ada sampah yang begitu banyak berjibun. Akhirnya pada saat kita membuat sebuah nilai tukar baru, sampah itu dibawa ke bank sampah, dan di bank sampah itu diuangkan. Saat itu terus boleh ditukar dengan sembako.
Jadi sampah ditukar jadi gula, jadi beras, jadi sabun cuci, apa kebutuhannya. Anak-anak ngumpulkan sampah jadi pensil, jadi buku gitu loh. Nah inilah mulai terjadi nilai tukar. Sekarang kami sudah mulai beli motor pakai sampah, beli emas pakai sampah. Dan tahun ini kita mempersiapkan beli rumah pakai sampah. Wah, luar biasa. Iya, ini yang sedang disiapkan. Iya, jadi setiap warga masyarakat bisa mengumpulkan sampah. Jadi ada beberapa macam. Jadi di bank sampah itu ada yang individu, ada yang kelompok. Oh gitu. Jadi kelompok itu biasanya ibu-ibu RT yang kewalahan dengan sampah. Akhirnya kami mengajarkan memanusiawikan sampah, sehingga sampah itu jadi berkat, bukan jadi bencana. Karena pada saat sampah itu tidak diperlakukan dengan baik, maka dia akan jadi bencana. Tapi pada saat sampah itu diperlakukan dengan baik, maka dia akan jadi sahabat kita. Nah itu yang kita ajarkan ke masyarakat. Karena kelompok masyarakat itu awalnya saya dilapor ke Pak Bupati. Bupati mengutus 300 tokoh masyarakat, Karang Taruna, RT, RW semua berkumpul di TNI di Sipur. Nah, dan TNI lah yang menolong banyak. Nah pada saat itu saya belajar ke Dr. Gamal yang mendapat penghargaan dari Pangeran Charles. Nah kami belajar di sana, kami ATM, lalu kami modifikasi. Nah setelah dimodifikasi, kami ajak ibu-ibu RT yang kebingungan tuh kalau sampahnya nggak diambil. Nah disitulah kita ngajarin memilah sampah dari ujungnya. Jadi nggak ada bau tuh di sampah kita tuh, bisa makan siang, bisa meeting. Jadi gitu dari rumah tangga udah dimulai ya Bu ya? Dari ujung. Dari ujung ya? Benar-benar dari ujung, sehingga sebetulnya kalau semua melakukan hal ini tidak perlu ada TPA sebetulnya. TPA hanya 5% lah sebetulnya, karena semuanya bisa dipilah gitu loh. Nah, dipilah itu. Iya, sekarang kan orang mulai tertarik tuh misalnya ya mendengar ini, wah ternyata sampah saya ini bisa jadi uang atau jadi barang gitu kan ya. Betul. Nah, kemudian mereka akan bertanya-tanya juga nih Bu mungkin, bagaimana sih caranya? Nah, mereka misalnya di mana nih ada bank sampahnya? Mungkin mau tahu juga kan. Karena kan mulai tercerahkan nih kayaknya, wih sampahnya selama ini kan dibuang, dianggap nggak berguna. Ternyata setelah mendengar cerita dari Bu Vivi, lah sampah bermanfaat ya, malah bisa beli rumah pakai sampah tuh nanti. Betul. Nah, caranya gimana Bu untuk jadi, mereka ini menukar itu kan? Iya betul. Jadi sebetulnya ini adalah saya terpikirkan waktu saya kecil, kan saya pengen jajan tuh. Jadi namanya Sunda itu namanya belantik. Belantik itu tukar gitu, alat tukar. Nah waktu itu saya pengen jajan itu loh yang ada permen gulali yang ada prit-prit gitu loh, kecil ya. Terus mangnya bilang gini, kamu bawa botol aja 3, nanti saya kasih ini gitu loh. Nah hal itu saya ingat, jadi berarti bisa ya bikin sebuah nilai tukar baru gitu kan. Bisa barter ya. Bisa barter ya, itulah yang kami lakukan. Jadi misalnya kita punya sampah ditimbang, ada caranya dan ada teknisnya sebetulnya, ada tim juga. Dan sekarang kami ada di Bojongsoang, Jalan Raya Bojongsoang 174B. Itu kantor suami saya yang dipinjamkan. Ya untuk kita menolong masyarakat gitu. Karena saya ngelihat kan daerah saya itu tempat banjir ya. Dan saat banjir itu anak-anak itu pada bawa rantang gitu, minta uang di jalan. Jadi ini mengenaskan juga ya. Sekarang kami ada 650 titik seluruh Indonesia. Untuk bank sampah ini? Untuk bank sampah. Karena kan satu kelompok masyarakat itu memimpin 20-30 orang. Tapi ada yang masuk ke pabrik, ada yang sekarang sudah mulai tuh perumahan Singgasana di Bandung, hanya membayar 40.000 saja setiap pagi dibereskan gitu ya. Ada yang pabrikan, ada yang sekolah, ada yang jadi macam-macam kelompok masyarakatnya. Nah, 650 titik itu ada di Medan, ada di Bekasi atau Jakarta, Bekasi kalau saya itu, dan kan kita sudah masuk juga ke Cimahi. Nah, kita menuju 1000 nih tahun ini. Jadi memang ini tidak bisa dilakukan kami sendiri, tapi ini sebetulnya kami ingin mengajak semua tadi pentahelik ya, pemerintah, komunitas, akademisi, terus pengusaha dan media harusnya bersama-sama gitu loh mendukung dan melakukan ini bersama-sama, sehingga masalah sampah itu sebetulnya tidak akan jadi masalah lagi. Iya. Nah sekarang apabila masyarakat Bu ingin bergabung ya Bu ya dengan bank sampah ini, kemana mereka harus mencarinya Bu? Maksudnya
Ya. Mungkin di lingkungan mereka banyak sampah gitu ya. Mereka Betul. terinspirasi dengan cerita Ibu nih. Ya. Nah, bagaimana caranya Bu? Mereka, oh saya mau nih, nanti saya kumpulkan sampah dari warga saya gitu. Nanti kita bisa lakukan barter itu gitu ya. Betul. Karena gini, sebetulnya kita harus itu bikinkan satu kota, yang cukup besar ya. Karena kalau misalnya nih, kemarin juga banyak permintaan. Sekarang kita lagi mau masuk ke Surabaya. Nah, Surabaya itu siapa yang menggerakkan dan siapa yang bertanggung jawab gitu. Karena ini tanggung jawab kita bersama kan ya. Nah, itu satu pabrik gitu loh. Pabrik yang punya rakyatnya berapa, cukup banyak lah, 10.000 atau berapa gitu. Nah, kita memulai dari situ kalau untuk kota. Dan kalau untuk sekarang memang kita kan nggak bisa langsung menyebar ke seluruh Indonesia nih, belum menuju ke sana. Kita bisa lihat di Google Bank Sampah Bersinar, itu nanti bisa kontak. Jadi misalnya, ada ya di situ ya, Bank Sampah Bersinar kan itu ya. Kebayang ya kalau ada kontak ini personnya, problem yang terberat adalah pengangkutan sampah. Betul. Itu bensin yang dibutuhkan atau biaya orang yang mengirim dengan sampah yang diambil itu tidak seimbang sebetulnya. Jadi kami mengumpulkan juga CSR Pak. Nah, kalau misalnya saya dari Solo ingin mengirim ke Bandung kan ongkosnya jadi terlalu mahal tuh. Betul. Jadi itu mestinya yuk bareng-bareng semua pemimpin-pemimpin di daerah untuk membuka cabang dan menduplikasi apa yang kami lakukan. Dan kami akan mengedukasi gitu loh. Silahkan nanti lihat di Google ada Bank Sampah Bersinar. Nanti di situ kontak personnya atau apa yang ada ya. Betul. Ya, jadi para sahabat, luar biasa nih Bu Vivi bagaimana menginisiasi bank sampah ini yang dari asal tidak bermanfaat bisa jadi bermanfaat bagi manusia. Betul. Nah Bu, cerita tentang bank sampah, kemudian kegiatan sosial apa lagi sih Bu yang Ibu lakukan sekarang ini Bu? Sebetulnya saya lebih connecting people ya. Saya jadi mempersatukan dan saya tuh sebetulnya lebih penggerak. Jadi saya menggerakkan kayak waktu Citarum Harum itu saya lebih menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Saya gerakan berbuat benar dengan kasih. Indonesia Bebersih namanya. Nah itu waktu itu 1000 TNI, 1000 komunitas dan 1000 masyarakat itu bersama-sama membersihkan Citarum. Lalu ada deklarasi tahun 2014 tuh. Deklarasi untuk mencintai sungai. Ayo bersama-sama dengan 3000 tokoh masyarakat tidak membuang sampah ke sungai gitu. Tapi itu ada hasilnya Pak. Dengan 2014 kita memulai sampah Citarum yang tadinya 90% sampah, bahkan itu benar-benar orang itu bisa berdiri di atas sungai ya, karena sampahnya bertumpuk. Setelah itu justru masyarakat sadar sampahnya diambil karena bisa jadi beras kan, bisa jadi minyak, bisa jadi gula, jadi sembako gitu. Itu sekarang sungainya bersih Pak. Luar biasa ya. Coklat. Iya, saya juga kaget juga ya. Wah, dampaknya luar biasa. Bahkan 2000 kan kita ada pesta rakyat tuh, setiap pesta rakyat itu 30.000 orang yang datang. Dan 2018 mulailah Pak Jokowi mulai ke Citarum Harum, saya juga ikut diajak juga bergabung. Bahkan dengan TNI itu sudah mulai dari 2013, kita sudah 2014 ya, dengan Pak Besar ikutan juga mendukung Jelekong, satu kampung dilatih, di akademisi, di mengupgrade mereka sehingga mereka dapat melukis dengan sampah, mendapat penghargaan di Jerman. Luar biasa. Jadi ada yang Kakadung, anak-anak membuat mainan, dia dapat penghargaan di Singapura gitu. Jadi itu Kota Seribu Terang yang kita bikin itu namanya Kota Seribu Terang. Maksudnya ini menggabungkan UKM-UKM yang serius gitu ya, dan mau dilatih, dibimbing untuk diarahkan, dimajukan dan bersama-sama untuk membranding Kota Bandung ini. Itu tujuan ke depannya. Jadi kita bikin ciri khas dari Bandung lah. Bandung tuh bisa ada apa aja gitu. Jadi orang nggak usah pusing ke satu tempat, udah tahu nih Bandung tuh ada apa, bisa ngapain aja. Ya sebenarnya banyak potensi yang bisa kita gali dari sini ya Bu ya. Betul. Tinggal bagaimana kita menggerakkan ini nih. Ibu salah satunya nih penggerak, makanya bisa banyak dapat penghargaan. Saya sendiri menggerakkan juga pengusaha untuk care kepada anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nanti ya kita harapkan kerjasama lah dari semua pihak untuk kita sama-sama ayo
kota ini adalah kota yang namanya dari suku Sunda. Sunda itu artinya terang gitu loh. Jadi rise and shine. Saya percaya suku Sunda akan mendunia. Dan saya percaya dari budayanya suku Sunda sendiri ada kehebatan yang luar biasa. Yang saya ingin terus gali bersama-sama dengan yang terbeban untuk Kota Bandung ini. Dan suku Sunda juga punya penduduk yang cukup banyak di Indonesia ya. Betul, betul. Mungkin sekitar berapa? 40 juta kali. 40 juta lebih ya. 40 juta lebih kan. Iya, betul. Iya, mungkin sekitar 1/5-nya penduduk Indonesia tuh suku Sunda ya. Betul, betul. Iya. Ya, ini suku Sunda sendiri mempunyai budaya yang sangat tinggi. Saya senang mempelajarinya. Seperti itu, Sangu Tumpeng sebetulnya. Itu kalau kita lihat itu pelajari luar biasa, itu warna kuning itu yang buat syukuran itu. Iya. Oh, jadi tumpeng itu, nasi tumpeng nasi itu. Nasi tumpeng itu sebenarnya Sanghu Tumpang. Oh. Jadi orang-orang Sunda itu orang-orang yang berdoa dan ketemu penciptanya. Itu kuning itu bercerita tentang kemuliaan. Jadi warna emas sebetulnya. Lalu yang ada segitiga-segitiga tuh, nah itu tentang kesuburan. Nah, kalau lauk-lauknya yang di tengah-tengahnya itu tentang kejayaan. Jadi arti dari saya sendiri mulai ngangkat ya dari seninya, karena seni dan budayanya kesundaan itu luar biasa. Gitu. Ibu mendalami juga ya? Saya senang belajar, saya senang baca buku, saya senang belajar. Dan menurut saya menarik gitu loh, apa yang kita pelajari. Kan Bandung sendiri luar biasa ya, menjadi kota Asia Afrika. Itu mempersatukan 33 negara, itu kan berarti ada sesuatu nih di kota Bandung. Maka kan ada pepatah mengatakan Tuhan menciptakan Bandung, Jawa Barat ini ketika tersenyum ya. Betul. Iya. Nah, Ibu banyak di ini Bu, kegiatan sosial ini. Ada nggak sih Bu tantangan yang Ibu hadapi, rintangan ya? Sangat banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Justru saya merasakan gini, tantangan itu sebetulnya menarik. Persoalan itu sebetulnya tidak usah dihindari. Persoalan itu dihadapi. Lalu kita cari solusi. Betul. Karena kan katanya orang sukses adalah orang yang paling kenyang gagal. Karena dia mempunyai satu alasan untuk tetap sukses. Nah, seringkali pada saat kita tidak mempunyai mental juara, maka pada saat gagal dia mempunyai alasan untuk ya karena memang saya begini, jadi saya wajarlah gagal gitu. Bukan introspeksi diri ya. Betul. Jadi tapi menyalahkan yang lain. Betul. Yang saya ajak adalah yuk punya mental juara. Jangan pernah give up, terus tambahkan nilai diri, karena saat kita menjadi nilai tertinggi maka banyak yang mau ngasuh gitu kan, kayak uang aja kan, saat nilainya cuma 2.000, 1.000, 5.000 mungkin orang bisa, ini Bu uangnya ketinggalan gitu kan, kalau uangnya jatuh. Tapi kalau nilainya 100 mungkin dalam 1 menit juga orang banyak yang ngasuh. Nah, begitu juga kita, semua ada nilai. Kita juga yuk menjadi orang yang bernilai sehingga hidup kita. Kalau saya sendiri sih ya harus tegas, keras juga, tapi ada batasan sehingga dunia akan lunak terhadap saya. Gitu. Tapi kalau saya lunak terhadap diri saya ya, tidak disiplin, itu dunia juga akan keras. kejam. Luar biasa nih filosofi Bu Vivi, para pembaca, para penonton nih. Nah Bu, Ibu kan juga banyak terlibat di anak-anak muda ya Bu ya? Iya betul. Kenapa sih Bu mau ini terjun ke anak-anak muda? Iya, anak-anak muda itu adalah generasi emas yang akan menggantikan. Bayangin ya, Indonesia semua sudah tahu lah, 2040 Indonesia akan memimpin dunia. Itu akan 3 besar. Ya. Kenapa sih kita melihat bahwa China itu mempunyai bonus demografi. Orang yang bekerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Itu tiba-tiba sekarang ada di Indonesia. Dan inilah kesempatan untuk bangsa kita disadarkan bahwa mereka akan memimpin dunia loh. Dan mereka harus, saya sendiri ini adalah tugas kita ya sebagai orang tua kan, kalau kita untuk bisnisnya udahlah kita lebih diserahkan ke yang lebih muda ya Bu. Profesional gitu ya. Tapi kemarin saya mendidik juga Larasati itu anak-anak muda startup juga.
mereka tuh cara berpikirnya apanya juga cepat ya. Iya, Dan kita biarkanlah mereka nanti memimpin dengan integritas. Itu kan penting ya. Penting, kita iya. karpet masa depan itu bukan pinter gitu Iya, lah, cuman pinter doang gitu. Iya, Kalau pinter doang banyak, yang Iya, pinter banyak. banyak. Kalau dia tidak berkarakter, tidak Iya, berintegritas, dia tidak bisa sukses juga. Betul, Gitu loh. Dan ngajak anak-anak muda untuk Iya. banyak belajar tentang segala sesuatunya. Dan bonus demografi menuju Indonesia Emas itu ini harus dipegang anak-anak muda yang militan, yang Iya, serius bahwa pada saat ada kesempatan diambil. Iya, iya. Jangan sampai dia tidak punya kesempatan. Iya, Sayang sekali. Iya, karena jeda- kesempatan nggak datang 2 kali kan. Betul. Dan ini akan semakin jedanya semakin jauh ya. Yang makin pinter, Iya. tapi yang ketinggalan makin ketinggalan karena disruption kan Iya, terjadi terus terjadi, tuh. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh anak-anak muda. Jangan sampai kita kayak kodok di dalam panci gitu loh. Ada api, di bawahnya terus pelan-pelan dan nyaman. Akhirnya tidak cepat loncat gitu, tidak beradaptasi gitu kan. Akhirnya pada saat dia udah mau matang gitu kan, ditutuplah pintu Iya. tutup panci. Pancinya, Dia sudah tidak ada kesempatan Iya. meloncat dan mati di situ. Karena kalau anak muda saya lihat sekarang harus struggle dan harus berani cepat berubah. Iya, Kalau dia tidak cepat berubah, takutnya jadi dinosaurus. Oh. Kan hilang gitu ya. Iya, Ya, iya. akhirnya tapi ya kesempatan tetap ada lah. Kayak di suku Sunda saya lihat bahwa pertanian oke nih, kita kembali ke alam Iya. gitu. Kita kembali ke yang sederhana. Iya. Jadi semua tuh ada kesempatan lah. Ada kesempatan Iya, dan benar. menarik menurut saya. Menarik ya. Iya. Makanya bagaimana kita mensikapi bonus demografi ini Bu ya. Ini kan Betul, betul. kalau kita gagal memanfaatkan bonus demografi ini ya Betul. kita sulit untuk meningkat jadi negara maju kan. Betul. Sebetulnya itu pasti udah pasti ya Indonesia akan memimpin gitu Iya. kan, itu sudah dilihat kan. Iya. Makanya saya juga agak kaget juga pada saat saya ke China, saat ke Hong Kong gitu. Itu sebenarnya berapa tahun lalu ya, sebelum Covid lah ya jauh-jauh. Dia selalu bilang, Bandung akan terjadi sesuatu. Saya bilang dasarnya apa? Gak tahu katanya. Mereka juga nggak tahu Bandung di mana. Sampai mereka cari petanya, mereka di mana itu Bandung, di mana Bandung. Jadi saya cuman bilang gini aja, Indonesia pasti maju. Cuman siapa yang siap, siapa yang berubah, Nah, siapa yang itu ya. cepat, itu yang dapat. Ya dapat. Nah, Betul. seperti air lah ya, Iya, di dalam baki gitu iya, loh. Bakinya miring dikit aja, dia turun ke tempat yang tepat gitu. Iya, Dan jangan mengeluh. Masalah itu nikmati, enjoy dan belajar. Iya, iya. Kenapa Tuhan berikan masalah? Iya. Sebetulnya hanya untuk membentuk karakter kita aja. Betul. Untuk latihan otot iman. Iya. Luar biasa Bu. Nah Bu, tadi saya menarik Bu. Bandung gitu ya. Maksudnya Betul. ini berita Bandung untuk Iya. menjadi pusat senternya Indonesia tuh nanti tuh begitu ini ya Bu ya. Harapannya Harapan ya. Karena saya sendiri kemarin juga dengan adanya kejadian Pak Gubernur Iya. ya kehilangan anak sulungnya. Langsung mendunia itu ya. Waduh itu sangat sedih sekali ya. Iya. Kami juga sampai berita. membuat buku-buku ibu-ibu bagaimana Iya. sedih. Tapi ada keanehan yang saya rasakan. Pada saat saya hadir di Pakuan, Iya. itu ternyata seperti pembalikan keadaan. Oh ya. Jadi maksudnya? yang harusnya berkabung, sedih, itu menjadi satu kemuliaan, keagungan, kebesaran gitu, terus sorotan dunia. Iya, iya. Itu waktu itu kan saya juga sempat nganter sampai ke Cimaung Iya, ya pemakaman, pemakaman, karena iya. Bu Atalia kampungnya sama dengan saya. Oh Pangalengan. Iya. Betul. Nah pada waktu saya ngelihat ada ribuan orang bersorak, ada orang nangis gitu, ada orang, wah itu saya lihat kok ini lebih dari pejabat besar ya, Iya, ini lebih luar dari biasa itu berita presiden, waktu itu ya. betul. Dan ini ya kita nggak tahu lah ya, kita doakan pemimpin kan ya dari Tuhan Iya, gitu kan. Apakah memang Pak Gubernur sedang disorotkan Iya, atau iya, apa ya, kita iya. berdoa aja lah yang terbaik. Betul. Karena memang Bandung itu arti Sunda tadi ya. Iya, terang ya. Sun gitu. Sun, terang itu ya. kan matahari, Matahari, gitu kan. Dan dia akan jadi sesuatu. Karena menuju kota seribu terang itu Iya. juga kita yayasan kan menuju kota seribu Iya. terang, kota yang menerangi gitu. Mudah-mudahan Bandung bisa menjadi contoh Iya. untuk diadopsi ke kota-kota lain. Oh, betul. Jadi Ibu sebenarnya dapat visi itu karena Bandung ini akan menjadi terang bagi 1000 kota itulah ya. Ya betul, betul. Saya sendiri yakin lah Bandung itu potensinya besar. Orang-orang hebat dari Bandung juga banyak. Iya, Hanya dia tidak menetap di Bandung. Iya, Banyaknya iya. keluar kota, Iya. ke Bali, ke luar negeri gitu Iya. ya.
Dan ini mungkin saatnya orang-orang Bandung sadar bahwa Bandung itu kota kreatif ya, terkreatif se-Asia Tenggara. Saatnya bersatu, berkolaborasi untuk mencapai keagungan gitu. Betul. Itu yang bersinergi. Iya. Itu penting banget. Penting ya Bu ya. Luar biasa nih Bu Vivi ini. Bu, tadi kan bergerak di bidang anak-anak muda, Ibu banyak mengedukasi anak-anak muda juga ya di bidang banyak hal lah Bu ya. Mungkin Ibu bisa bagikan tips atau tentang anak muda nih, cara berbisnis atau cara mengelola keuangan gitu ya Bu ya. Betul. Karena kadang gini, kadang-kadang anak muda itu sekarang saya lihat mereka bisa mungkin punya penghasilan yang lumayan besar, tapi mereka kadang-kadang tidak bisa memanage keuangan Bu. Betul. Nah, mungkin Bu Vivi bisa kasih tips nih Bu buat anak-anak muda nih. Bagaimana cara mereka memanage keuangan mereka gitu ya? Kebetulan saya sendiri senang mengajarkan tentang melek finance. Jadi sebetulnya saya belajar dari Robert Kiyosaki yang buku dia cerita tentang kenapa orang kaya tambah kaya, kenapa orang miskin tambah miskin. Itu menarik banget sebetulnya ya. Jadi setiap manusia itu ada pemasukan dan ada pengeluaran. Semua manusia begitu. Nah, tapi ada dua lagi di bawahnya. Itu yang namanya aset dan kewajiban, liabilitas. Nah, seringkali orang pikir aset itu adalah apa yang kita punya gitu loh. Tapi di situ diajarkan bahwa aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Artinya apakah motor itu aset atau kewajiban? Tergantung. Kalau itu motornya untuk Gojek, berarti dia aset karena menghasilkan uang dan bisa untuk nyicil. Tapi kalau untuk dia bergaya, untuk supaya kelihatan hebat, itu berarti kewajiban. Nah, ada 3 pola menurut Robert Kiyosaki. Pola orang kaya, pola orang miskin, pola orang menengah. Nah, saya mau cerita tentang Mike Tyson. Mungkin tahu ya? Petinju ya. Dulu petinju kelas berat yang kaya raya dulu. Betul, karena dia penghasilannya kan 1 jutaan dolar lah. Ya. Tapi pengeluaran dia 1,2 juta. Wah, lebih besar. Iya, dia tidak pernah berpikir bagaimana uangnya suruh bekerja. Dia selalu memikirkan kewajiban. Jadi dia pikir sekarang saya mau beli mau beli pulau, sekarang saya mau beli mobil mewah, sekarang saya mau beli pesawat, saya beli. Dan itu semua memupuk kewajiban karena mengeluarkan duit terus kan. Mengeluarkan dia harus pelihara, dia harus punya pilotnya, dia harus terus dia keluarkan. Sedangkan Mike Tyson dia masih mempunyai pola pada waktu itu masih pola orang miskin. Jadi walaupun duitnya banyak ya. Betul. Jadi bukan berapa uangnya. Berapa banyak uang ini para penonton biar tahu nih. Orang kaya itu bukan berapa banyak yang duit dia punya, tapi mindset orang kaya itu yang penting. Mengelola keuangan ya. Jadi pada waktu kita katanya orang kaya itu menikmati kekayaannya belakangan. Kalau orang miskin itu menikmati kekayaannya duluan. Nah itu. Terus yang lucunya lagi kita bagaimana uang mengejar kita. Jangan kita mengejar uang. Wah capek tuh. Menurut pepatah China kan uang itu kakinya 4, tapi manusia itu kakinya 2. Jadi pada waktu uangnya dikejar, dia lebih cepat larinya. 4 kaki. Nah, itu jadi masalah ya. Jadi kita harus balikkan posisi kita tidak uangnya di depan, kita di belakang ngejar-ngejar terus. Tapi kita harus pindah posisinya jadi di atas, dikejar uang. Bagaimana kita dikejar uang? Yaitu tadi menaikkan nilai, berbuat selalu yang positif. Tapi pada saat kita melakukan kesalahan, itu kita menjadi seperti handphone jatuh. Nilai kita akan jatuh dan rusak. Nah, seberapa mahalnya pun handphone itu ya udah jatuh. Betul. Kan error ya. Nah itu nilai kita akan jadi jatuh. Jadi pada saat saya sendiri ngajarin bagaimana kita berternak uang. Nah ini satu misalnya, pemasukan kita misalnya 5 juta. Nah kita kan pasti ada pengeluaran lah, kewajiban. Jadi si pengeluaran itu hanya boleh untuk kebutuhan, tidak boleh untuk keinginan. Oh, jadi pengeluaran itu buat hanya untuk kebutuhan, bukan tidak boleh untuk keinginan. Tidak boleh buat keinginan tuh para dengerin. Tapi aneh ya, kenapa Tuhan kasih keinginan? Iya. Jadi kita boleh nggak beli Rolex gitu? Boleh nggak kita menikmati mobil bagus? Boleh nggak kita punya rumah bagus, besar gitu? Boleh. Tapi ada caranya. Nah, ini penting caranya, dengarkan Ibu Vivi nih. Ya betul, itu ada caranya. Nah, pada saat kita punya penghasilan 5 juta, mungkin kita air, anak sekolah, dan lain-lain, sisalah 1 juta gitu. Nah 1 juta itu harus dimasukkan ke aset.
Nah, aset itulah misalnya apa ya? Sekarang kan bisa online lah ya, jualan kaos misalnya. Menghasilkan 100.000. 100.000 hasil dari aset itu boleh untuk keinginan. Gitu. Tidak boleh dari pemasukan. Pada saat 1 juta itu 100.000 ya kita bolehlah untuk aduh kita pengen makan mie yang paling enak misalnya boleh. Nanti pada saat seller kita naik lagi menjadi 10 juta misalnya. Nah, pengeluarannya itu harus tetap 4. Iya, jam bertambah ya. Ya, biasanya gini, begitu naik 10, wah gaya hidup berubah. Kayaknya rumah nih kekecilan, kayaknya motor harus diganti nih. Akhirnya dia mupuk terus liabilitas. Liabilitas akan menjadikan pengeluaran semakin besar. Betul. Tapi kalau aset dipupukkan ke situ terus, jadi biarinnya sabar dulu gitu. Nanti yang 6 juta tambah 1 juta kan 7 juta tuh bisnis. Hasilnya nanti bisa lebih banyak lagi, 500.000 misalnya, 500. Terus kalau kita mupuk aset, maka hasil aset itu akan membuat pemasukan semakin banyak. Kalau hasil aset itu bisa membiayai hidup kita sehari-hari, maka kita akan freedom, bebas finance gitu, sehingga tidak bekerja pun ada uang yang bekerja untuk kita. Jadi intinya banyak orang tanya saya, aduh Bu gimana saya sudah terjebak di pola orang miskin gitu loh. Nah Mike Tyson belum merubah polanya. Jadi akhirnya dia balik lagi ke situ. Jadi bukan tentang jumlah tadi, tentang caranya saja. Gitu loh. Ya, saya bilang nggak apa-apa Bu, yang penting sekarang Ibu jangan pupuk lagi kewajiban. Jadi beresin kewajibannya, mulailah pupuk aset. Gitu loh. Mulailah berternak uang. Itu yang sebetulnya menarik sih. Ini harus menjadi satu sesi yang khusus ya ini ya. Betul. Itu menarik banget. Apalagi sih. Sekarang ini Bu, banyak ya. Maksudnya orang yang terjebak dengan pinjaman online itu luar biasa mengerikan itu Bu. Betul. Itu banyak sekali ya. Dan itu mereka sudah pelajari juga ya, pinjol itu mengerikan. Itu teman-teman saya tuh sampai aduh dia malu sekali ya. Ini disclaimer dulu ya buat para sahabat nih ya. Kita bukannya membicarakan pinjol itu salah atau enggak ya, tapi ini cara orang yang memperlakukan pinjol itu ya. Betul. Jadi gini Pak, sebetulnya uang itu jahat atau tidak? Kartu kredit itu jahat atau tidak? Tergantung kan, tergantung yang memakainya. Jadi kalau bilang oh pinjol itu jahat, sebenarnya pengendalian dirinya ya, yang harus diperbaiki gitu loh, bukan pinjolnya. Kayak uang atau kartu kredit. Saya yakin kartu kredit itu diciptakan supaya orang tidak membawa cash. Mungkin waktu itu dirampok atau apa, mempermudah. Jadi kan, dengan adanya itu kita tidak usah bawa cash, tapi kita tetap bisa transaksi, memudahkan. Tapi ada orang juga yang memanfaatkan itu menjadi kewajiban itu loh Pak, yang tadi. Dia tidak memikirkan, wah gimana nantilah pakai dulu aja, nanti bayarnya belakangan. Dia nggak pikir bayar. Nah, itu tentang pengendalian diri. Yang tadi saya bilang, kalau kita polanya orang miskin, maka dia akan menikmati kekayaannya duluan. Dia nggak pikir gimana nanti bayarnya, pokoknya pakai dulu aja, gimana nanti gitu. Tapi kalau orang kaya selalu dia sabar. Dia pengen seperti Rolex mahal atau murah gitu. Tergantung pemasukannya kan. Kalau pemasukannya banyak jadi murah. Tapi kalau pemasukannya sedikit jadi mahal. Gitu loh. Nah itu jadi cara-cara itulah yang harus dipelajari Pak. Jadi kayak tadi pinjol kah, kartu kredit kah, uang kah. Sebenarnya semua untuk memudahkan manusia. Tergantung manusianya itu menggunakannya salah atau benar. Saat dia menggunakannya salah, ya jadinya salah. Ya sebenarnya kayak pisau juga sih kan. Betul. Ketika sebenarnya untuk memasak, motong itu kan hal yang baik ya. Betul. Tapi dipakai untuk mencederai orang, itu kan. Ya seperti itulah ya. Tujuannya pasti yang menciptakan itu untuk kebaikan ya Pak. Untuk kebaikan, betul. Nah jadi para sahabat, terutama Anda nih yang mulai tidak bisa manage keuangan gitu loh. Mulai dengan merubah mindsetnya sebenarnya Bu ya. Mengatur keuangan itu gitu loh. Jangan sampai Anda mendahulukan keinginan dibandingkan kebutuhan. Betul Kak. Apalagi sekarang anak-anak muda ya, adanya IG, wah orang lain bisa begini, saya juga pengen begitu. Kadang-kadang kan medsos itu juga itu Bu, ya kan, memicu kan, waduh dia bisa nih. Ya, bisa. Sebetulnya tambah jelas tuh, dengan adanya medsos itu kita bisa nggak pengendalian diri kita, gitu, atau kita justru ikut-ikutan terjerumus gitu. Sebetulnya kan kita nggak usah pusing, misalnya.
orang mau ngomongin saya apa, Iya. orang mau gimana terhadap saya, kita nggak usah pusing. Orang kita nggak bisa bekap mulut orang ya, Iya, kita iya. juga nggak bisa paksa pikiran orang berpikir apa, itu pikiran dia kan, Iya. mulut dia gitu loh. Yang penting kita, saya yakin bahwa kita itu menjadi orang yang wadah yang baik Iya. gitu loh. Kalau jadi wadah yang baik kan bisa misalnya kita botol lah tadi, apa ini Konnichiwa. Konnichiwa. Nah, dengan adanya botol yang utuh itu kan bisa menempatkan konnichiwa dengan indah, Iya, terus betul. orang haus juga Betul, bisa diminum, minum, ya Pak. betul. Tapi kalau misalnya pecah, Iya. akhirnya kan kalau bejananya pecah melukai Iya, orang, terus betul. tidak ada manfaat gitu kan. Yang penting hidup kita cuma sekali lah. Iya. Pertanggungjawabkanlah hidup kita dengan sebaik-baiknya, Betul. itu aja Iya, sih itu. sebetulnya. Iya, Bu, kan banyak nih kegiatan Ibu, Bu. Iya. Bagaimana sih cara Ibu membagi waktu antara aktivitas Ibu sehari-hari ya dan Oh, iya. keluarga gitu? Ya, kebenaran anak-anak saya kan yang besar sudah menikah, Iya, jadi dia sudah sendiri lah ya, dan dia bantu papihnya untuk bisnis. Iya, Terus anak saya yang kecil juga sekolah gitu keluar, jadi kita berdua nih sama Iya, suami. Jadi kita menikmati waktu-waktu kita itu dengan fun aja sih. Iya. Karena waktunya kan tambah senggang Iya, kan. Sekarang ke kantor udah nggak, kita udah nggak terikat hariannya. Ya saya biasanya ngaturnya hari Selasa untuk tim ini, gitu, tim Larasati. Iya, Nanti hari Rabu saya untuk tim yayasan. Iya, Biasanya Kamis kita free. Iya. Terus Jumat atau Sabtu saya ke mertua Iya. gitu. Biasanya begitu sih Pak. Oh. Jadi hari ini jadi Iya. kita ngaturnya. Ibu udah atur ya waktu-waktu itu ya? Ya, supaya jadi semuanya efektif Iya, gitu loh. luar biasa. Kayak udah bisa, inilah luar biasa nih Bu Vivi ini mengatur semua serba ini pengaturan dengan tepat juga dan benar. Iya. Bu, ada nggak sih Ibu berminat ya untuk terjun ke politik, Bu? Oh, Ya, siapa tahu Bu, kan Iya. maksudnya gini, ada orang ya karena kegiatan banyak kegiatan sosial, terus juga banyak mulai dikenal orang gitu, dia ingin terjun ke politik. Kalau bagi Ibu ada nggak Bu ketertarikan untuk itu, Bu? Ini waktu itu saya sempatkan ya waktu ngajar tahun 2008 Iya. kita pernah ngajar difabel Iya. sejauh barat. Iya. Terus udah gitu saya sempat dipanggil sama Pak Gus Dur ya, waktu Iya. itu belum almarhum. Terus saya juga sempatlah ketemu beberapa gitu. Terus kadang suka ditanya, Ibu warnanya apa gitu. Oh. Artinya kan Iya, mungkin iya. ke sana ya. Saya bilang saya warnanya merah putih gitu, karena darah saya merah putih iya. gitu loh. Jadi saya lebih kalau ke politik enggak ya, tapi lebih tertarik ke, saya tuh socio entrepreneur. Oh. Jadi lebih tertarik ke penggerakan ke masyarakat, lebih bagaimana masyarakat yang susah itu maju, yuk gimana Iya. caranya gitu loh, kita pikirkan di yayasan bersama-sama. Kalau ke Iya. politik enggak deh. Udah enggak ya? Ya, kadang-kadang ada beberapa juga, misalnya teman saya dia kenapa lari ke politik karena dia katanya ingin memperbaiki masyarakat. Karena dengan politik kan dia kalau dia berkuasa, dia punya power untuk merubah kebijakan yang berpihak gitu kan. Iya, iya, gitu ya. iya, ada orang yang gitu juga sih. Kalau saya Ya. sih enggak, karena saya ngelihat bahwa di masyarakat ini juga masih banyak yang perlu kita pikirkan Iya. dan di yayasan lah khususnya Iya, ya, Yayasan Solusi Bersinar Indonesia. Saya lebih senang dengan yang sevisi, Iya. ayo mau bareng-bareng Iya. bangun bangsa ini, ayo mau bareng-bareng kita lakukan sesuatu untuk membawa solusi Iya. gitu loh. Selama membawa solusi buat Indonesia atau buat kota kita, biasanya yang sevisi kan menyatu Iya, ya. nyatu, Gitu loh. Nah, masih ada nggak Bu Vivi nih mimpi-mimpi yang Ibu mau wujudkan ke depannya, Bu? Sebetulnya mimpi saya itu membuat kota sejahtera. Iya, Jadi kota bintang 5 tapi harga kaki 5. Itu Kota yang bintang 5, kaki 5. harga kaki 5. Harga kaki 5. Jadi Ya, maksudnya betul. apa nih, Bu? Ya kan dengan adanya sekarang teknologi kayaknya ini semua bisa terwujud ya. Iya, Kita ingin sesuatu yang sekolah bagus banget tapi murah biayanya Oh, gitu. iya, Standar iya. internasional. Nah, ini kan bisa terwujud Iya. dengan adanya IT kan. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan kita punya rumah sakit yang Iya. sangat bagus, tapi itu betul-betul untuk nolong rakyat gitu loh. Jadi lebih di BPJS Iya, gitu iya. loh.
Oh, ada rencana itu ya Bu ya? Maksudnya? Keluarga suami sedang membangun rumah sakit, namanya Utomo Hospital. Jadi itu sebagai. Di mana Bu itu Bu? Itu di Bojong Soang. Bojong Soang. Sebelahnya Agung Podomoro. Oh. Nah itu sebelahnya persis. Jadi itu rumah sakit dari keluarga suami. Iya. Dan mereka membentuk itu untuk sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap almarhum papahnya yang meninggal tahun 2017 dan ingin membantu masyarakat melayani yang tidak terlayani. Oh, jadi ini rumah sakit khusus melayani yang tidak terlayani. Yang tidak terlayani. Ya, jadi kami akan fokus ke BPJS. Karena BPJS itu sudah kerjasama dengan bank sampah juga. Kami bisa bayar BPJS dengan sampah. Oh Menarik. Gitu, wah luar biasa juga nih. Jadi bank sampah ini banyak fungsinya lah ya Bu ya. Sebenarnya kemana-mana sebetulnya. Bisa kemana-mana itu ya. Menjadi satu titik bisa nyebar melakukan banyak hal. Iya, ini membuka insight baru nih bagi para nonton juga nih. Bahwa sesuatu yang kelihatan nih tidak berguna itu bisa luar biasa dampaknya ya. Betul. Bahkan kuliah pakai sampah sudah kita kerjasama juga. Oh gitu. Ya, jadi dengan beberapa universitas gitu Bu? Betul. Karena kita kan dengan 10 universitas di Bandung ini kita kerjasama juga. Jadi kami saling dukung. Karena saya lihat ini pekerjaan holistik ya. Kerjaan tuh besar gitu. Dan kalau ini bukan tanggung jawab saya sendiri gitu. Tapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Yuk sama-sama lakukan sesuatu sehingga nggak cuman ini tanggung jawab pemerintah atau kita cuman gosipin atau ngomel. Kan selalu katanya orang besar adalah orang yang selalu tukar ide. Iya, betul. Tapi orang kecil adalah orang yang ngomongin orang gitu kan. Orang biasa-biasa yang ya mungkin kemana lah, tapi saya pikir ayolah kita bertukar ide, bersahati, bersinergi, dan ada jadi sesuatu. Iya, gitu. Bergeraklah kita yang membantu jadi pemerintah saya ingin mengajak semua yang terbeban atau ingin melakukan banyak hal bersama-sama lah. Betul, luar biasa Bu. Ini Bu, terakhir Bu, buat para penonton kita Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada para penonton kita agar mereka juga punya hati dan hidup yang bisa berdampak bagi banyak orang lain lah Bu. Ya, saya terinspirasi dengan Mother Teresa. Oh, Mother Teresa. Dia bilang begini, lakukanlah sesuatu yang kecil dengan cinta kasih yang besar. Wah, luar biasa. Ya, jadi lakukan sesuatu yang kecil dengan cinta kasih yang luar biasa. Itu ya mengakhiri obrolan saya dengan Bu Vivi. Luar biasa Bu, terima kasih. Udah kita ngobrol-ngobrol, bisa mencerahkan banyak insight Bu yang luar biasa nih dari Bu Vivi dan bank sampahnya, dan juga banyak tentang manage keuangan ya Bu ya. Betul. Ya, para penonton, bagi Anda yang suka dengan video ini silahkan subscribe, like, dan berikan komen ya. Tolong share juga video ini ke banyak orang agar mereka juga mendapatkan sesuatu yang berguna. Bahwa sampah itu yang kelihatan tidak berguna bisa menjadi hal yang berguna ya. Tolong bantu share video ini kepada teman-teman Anda untuk mereka mendapatkan juga pencerahan dari Bu Vivi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Para sahabat, ini adalah buku ke-8 saya bergenre novel, berjudul Menembus Waktu. Ini berisi kisah perjalanan hidup saya dari kecil hingga saat ini, dan buku ini akan saya berikan kepada para narasumber saya. Buku ini akan saya berikan kepada Bu Vivi yang pada hari ini menjadi narasumber saya. Bu, ini buku novel cerita tentang kehidupan kisah nyata saya, dan saya berikan buat Bu Vivi, semoga berkenan untuk membacanya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah menjadi narasumber di Gemas Generasi Maestro. Terima kasih.